Selamat datang di channel The Meat of Knowledge. Channel ini merupakan channel yang akan mereview buku atau sumber ilmiah yang dianggap bagus untuk improving diri manusia menurut sudut pandang kreator. Disclaimer bahwa segala konten yang dipakai tidak bermaksud untuk melanggar hak cipta, melainkan membantu penonton dan subscriber channel ini untuk berkembang dengan ajakan untuk literasi, serta mempromosikan buku atau sumber ilmiah yang dipakai. Langsung saja, pada video ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Atomic Habits, karya James Clear, Tiny Changes, Remarkable Results. Mengapa kreator memilih buku ini untuk dibahas? Karena buku ini sangat berdampak pada kehidupan kreator. Buku ini akan membawa Anda tentang bagaimana cara memiliki new habits yang bagus dan berguna, cara meninggalkan bad habits, anjuran-anjuran agar lebih mudah dalam membangun habits baru, dan masih banyak lagi. Pada bagian pertama buku ini akan membahas terkait suatu langkah kecil akan memberikan dampak yang besar. Hal ini memang tidak mudah dilakukan. Buku ini menekankan bagaimana agar seseorang dapat memulai langkah kecil dalam kesehariannya, serta memiliki konsistensi. Tidak perlu harus langsung berubah 100% dalam semalam, namun hasil yang baik memang membutuhkan waktu. Buku ini memberikan ilustrasi yang sangat keren dengan realitas yang bagus. Pada intinya, bagian ini menekankan untuk memulai dengan hal kecil, dan Anda akan dikagetkan dengan hasil atas konsistensi kecil itu. Suatu kutipan dalam buku ini, kebiasaan adalah bunga majemuk dalam perbaikan diri. Ini berarti bahwa jika Anda lebih baik setiap harinya bahkan hanya 0,5%, itu akan menjadi berkali-kali lipat dalam setahun jika Anda konsisten. Buku ini menekankan untuk berfokus pada proses atau sistem yang dibangun dan singkirkan hasrat untuk menggapai hasil. Sebuah ilustrasi dalam buku ini yang sangat berhubungan dalam kehidupan adalah suatu hasil yang dirasakan ada pada titik tertentu. Sebelum titik itu dicapai, semua proses kita dianggap tidak terlihat. Hal ini dikarenakan grafik mencapai keberhasilan diumpamakan melengkung bukan naik lurus menyamping. Tuh, perhatikan grafik yang dimaksud. Grafik pertama adalah hayalan semua orang untuk suatu keberhasilan, dan yang kedua adalah realitasnya. Kebiasaan dipengaruhi oleh identitas. Penulis buku ini menekankan agar kita melakukan suatu kebiasaan karena kita mengubah identitas kita. Misalkan seorang pecandu alkohol yang sementara berusaha berhenti minum alkohol, tidak berkata pada temannya bahwa dia sedang berusaha untuk berhenti meminum alkohol, melainkan dia berkata, "Saya tidak minum alkohol." Namun perlu diingat buku ini menekankan bahwa kebiasaan melahirkan identitas Anda dan menambah keyakinan Anda mengenai diri sendiri. Selanjutnya buku ini memberitahu 4 proses terjadinya kebiasaan, yaitu dimulai dari petunjuk, lalu muncullah gairah, gairah menuntut tanggapan, dan akhirnya terciptanya ganjaran. Singkatnya begini, ketika Anda mendapat suatu petunjuk, Anda cenderung akan memiliki gairah terkait dengan petunjuk tersebut. Gairah itu membuat Anda mengambil tindakan akan gairah tersebut. Setelah tindakan dilakukan, ada suatu ganjaran yang didapat. Untuk lebih mudah, dengarkan ilustrasi ini. Misalkan Anda sedang makan, namun makanan yang Anda makan kurang banyak, ini merupakan sebuah petunjuk, dilanjutkan dengan munculnya gairah untuk kenyang, oleh sebab itu Anda menciptakan suatu tanggapan untuk membeli makanan tambahan. Dan akhirnya Anda mendapat ganjaran ketika memakan makanan tambahan itu, yaitu kenyang. Melalui 4 proses ini, buku ini memberikan tips dalam membantu kita dalam menciptakan kebiasaan yang baru. Pada petunjuk, kita diminta untuk membuat apapun terlihat, sehingga dengan begitu, kita akan lebih aware atau peka dengan petunjuk tersebut. Selanjutnya, pada bagian gairah, kita diminta untuk membuat itu menjadi sesuatu yang memiliki ketertarikan bagi kita, atau dengan kata lain menarik, sehingga kita lebih memiliki hasrat yang lebih. Lalu pada bagian tanggapan, usahakan agar segala sesuatu dibuat lebih mudah sehingga tubuh kita tidak malas. Hal ini dikarenakan manusia cenderung malas
melakukan hal-hal yang butuh effort. Dan yang terakhir pada bagian ganjaran, usahakan agar memuaskan. Karena dengan rasa puas, keinginan kita untuk mengulangi kebiasaan yang sama akan bertambah. Or ini juga ECG berlaku sebaliknya. Bagi Anda yang ingin menjauhi kebiasaan buruk, Anda hanya perlu membalikkan tips-tips ini. Menjadikan tidak terlihat pada petunjuk, membuat hal menjadi tidak menarik untuk hasrat, menambah kesulitan dalam melakukan sesuatu, dan membuat kebiasaan itu menjadi tidak puas. Selalu ingat semuanya butuh waktu, tidak ada orang yang dapat menggapainya dalam semalam. Jikapun ada, saya pastikan bahwa itu tidak akan bertahan lama. Pada bagian akhir buku ini menjelaskan terkait bagaimana menjadi hebat pada suatu hal. Banyak orang berusaha namun mereka gagal atau kurang berhasil. Buku menekankan bahwa karena mereka berada di luar lingkaran kemujuran. Apa itu? Lingkaran kemujuran adalah tempat di mana Anda merasa diri Anda hebat dan cocok di situ. Misalkan beberapa orang hebat memasak namun mereka sangat bodoh dalam perhitungan, atau mereka hebat dalam menggambar tapi tidak ada keahlian dalam olahraga sama sekali. Sehingga Anda disarankan memilih di mana lingkaran keberuntungan itu. Anda harus tahu di mana atau keahlian apa yang harus dilatih dan mana yang harus tidak dipedulikan. Dengan begitu, Anda akan menjadi seseorang yang sangat mahir. Untuk mengetahui itu, Anda dapat mencoba segala sesuatu untuk mencari lingkaran itu, mungkin dengan bertanya pada diri Anda, apa yang membuat saya sampai lupa waktu? Apa yang membuat saya senang, namun itu dapat berhasil juga di orang lain? Intinya temukan di mana lingkaran itu. Dan yang terakhir, jika lingkaran itu tidak ditemukan, maka ciptakanlah sendiri. Demikianlah review singkat terkait buku ini. Pada akhir buku ini terdapat suatu pengetahuan yang menurut saya sangat wow, yaitu terkait aturan Goldilocks. Namun saya tidak akan membahasnya. Saya meminta Anda untuk membaca sendiri buku ini. Karena bagian ini merupakan bagian spesial menurut kreator, sehingga tidak akan dibahas. Buku ini sangat bagus untuk Anda yang sangat sulit dalam menemukan kebiasaan baru, atau tidak konsisten dengan kebiasaan baru, atau untuk Anda yang ingin mencapai keberhasilan namun bingung memulai dari mana. Intinya, buku ini direkomendasikan bagi Anda yang ingin berkembang. Kreator menekankan bahwa review ini bahkan tidak sampai 10% dari keseluruhan isi buku. Disarankan untuk Anda dapat membeli dan membaca buku ini sendiri. Akhir kata, kreator mengucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.